kembali lagi dengan saya, host yang kece. Dan kita berada di ngobrol di kos ya, yakni kantor Ordal Sesti. Nah, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang centil sekali ya. Kalau menurut saya cewek yang centil dan nggak pernah tinggi-tinggi. Bohong. Dan langsung saja saya perkenalkan namanya. Silahkan perkenalkan nama dulu. Baik, perkenalkan nama saya Fathiatul Maula. Saya dari Kuripan. Dekat berarti ya? Jauh sih, Berapa kilo? sekitar jauh sekali, tidak bisa Jauh. dihitung. Seperti perasaan Iya. yang jauh mengumpul ya. Benar sekali. Baik, jadi kali ini bintang tamu saya adalah cewek centil ya, dan kita akan membahas apa ya kira-kira enaknya kita bahas. Bahasa apa ya? Maunya bahasa apa? Hobi kayaknya asik gitu. Hobi? Boleh. Kira-kira hobi yang apa yang paling diminati oleh, saya panggil apa ini dulu, Kak Yal aja atau Mbak, ini gimana ya? Gak usah panggil Mbak, gak usah panggil Kak, panggil adik aja. Panggil Kan adik? Iya, kan kata Oh, iya. Side. Boleh, Saya gak boleh, bisa boleh. tinggi-tinggi. Boleh, benar sekali ya. Jadi saya panggil Dek Yal apa Adek Yal kan? Adik Yal. Adek Yal, oke baik. Ya, boleh diceritakan hobinya apa dulu ini? Hobi saya tuh banyak sekali ya, tapi salah satu hobi yang saya nggak pernah bisa Dilupakan. dibilang ya nggak bisa saya lupakan dan nggak pernah saya bosen-bosen, Ya, yaitu mendaki. mendaki. Iya, suka banget mendaki gunung, berbukit-bukitan. Nah, pertanyaannya ini menarik kalau kita membahas tentang mendaki ya. Jadi sudah berapa gunung yang didaki atau bukit yang pernah Oh. ditaklukkan lah selain menaklukkan cowok? Ini buat cowok wanya. Ya, bukit apa saja itu dan gunung apa saja? Ada berapa bukit ya? Bisa disebutkan mungkin apa saja itu? Yang pertama Sapana dan Daun, Sapana Propok, Anak Dara, Gedong, Di mana itu? di Sembalun, Oh, Sembalun semua Iya. berarti. Pal Jepang, Malang, sama apa ya? Malang Jawa apa? Malang juga di Suele, di habis jalan ke Sembalun ada dia. Sebelum Sembalun ada jalan ke wisata perbukitan Malang, ada juga di sana. Baru tahu saya. Baru tahu? Oh. Kirain Malang yang di Jawa itu. Lanjut. Jauh sih itu. Oh iya. Besok dah, lain kali kita keluar daerah puncaknya. Iya. Sekitar kurang lebih sih 7 perbukitan yang sudah saya daki. Gunung. Gunung sih belum. Belum ya. Berarti masih di perbukitan Ya, saja. masih di ranah perbukitan. Gunungnya nanti menyusul deh. Mungkin insya Allah tanggal 17 Agustus kita ke Gunung Rinjani. Oh, sudah ada planning berarti untuk Sudah. mendaki ke gunung. Iya, sudah. Nah, dalam planning ini kan pasti ada harapan. Nah, artinya saya akan sama orang ini begitu. Saya akan sama ini, saya akan sama si A. Saya kira sama siapa namanya kalau ke-17 kan, kalau biasa di pegunungan itu kan kalau 17 itu identik sekali dengan perayaan kemerdekaan di sana kan. Nah, apakah Ade Yal ini sendiri nanti ke sana atau sama teman-teman atau sama pacar atau sama keluarga? Kalau sendiri sih nggak pernah. Nggak pernah sendiri. Iya, nggak mau juga. Besoknya saya mau pergi sama teman-teman yang biasa teman saya muncak. Ada tim kan, ada tim saya. Oh, sudah ada grup. Iya, dari dulu. Hmm.
karena kan pas muncak dulu itu kan kita berbeda-beda tujuan kan. Nah, ke bukit yang ini tim kita beda, ke bukit yang itu juga beda. Jadi kan saya punya banyak tim. Terus kalau besok ke Rinjani itu saya mau sama tim yang apa ya? Yang lebih dulu. Maksudnya yang tim yang pertama kali sama saya gitu. Iya. Ya yang dulu dah. Ya dulunya itu kapan? Yang pertama kali saya muncak ke itu di Sapana dan Daun kan. Tahun itu berapa itu? itu sekitar tahun 2019 kayaknya. Kemarin itu. Iya. Bukan Dulu sih udah. Dulunya itu ya sekitaran 90-an. Enggak, saya punya 2000. dulu. Iya sudah. Kan perempuan selalu benar. Memang saya sepakat itu. Iya. Perempuan selalu benar ya. Nah, menarik lagi ini kita bahas terkait dengan Gunung dan Perbukitan. Iya. Nah, pertama muncak kan di tahun 2019. Iya. 2019. Pengalaman yang apa? Yang sampai saat ini masih bisa dikenang lah. Tapi kita mulai dari yang enaknya dulu nih. Yang enak. Nah, yang enaknya apakah ada pertemuan dengan seorang cowok di sana? Apa cintanya ketemu di sana? Atau gimana? Kalau masalah kita ketemu sama orang baru itu kan sering kan. Iya. Apa ya? Kalau kenangan yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang itu sebenarnya sih kebersamaan itu, kebersamaan sama teman-teman kita. Terus kita di sana mengenal orang baru, teman baru. Jadinya ikut join sama kita dan akhirnya bisa jadi ikut gabung sama tim kita. Bisa apa ya? Intinya kenangan yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang itu ya kenangan kebersamaannya itu loh, rasa solidaritas di sana itu itu dah. Yang seperti apa Pemandangannya itu? juga. Kayak rasa solidaritas itu kayak apa? Misalkan gini kan, kadang-kadang mohon maaf ini untuk perempuan ya, mohon maaf kadang-kadang kan perempuan itu manja begitu kalau sudah naik gunung. Artinya semua beban itu pasti laki-laki yang akan memikul gitu. Apakah itu hal yang memang pernah dialami atau sebaliknya? Pas pertama kali muncak sih pernah saya alami kan. Jadi seorang putri. Iya. Kan kebanyakan teman-teman saya laki-laki semua. Dulu saya berenam. Saya berdua perempuan, terus empatnya itu laki-laki. Dan kita baru pertama kali nih muncak. Kita nggak dikasih bawa beban dulu, biar kita takutnya nanti kan kita capek, pingsan di jalan. Makanya laki-laki, teman-teman yang laki-laki dia bawain beban kita gitu. Jadi biasa aja. Biasa aja ya. Tapi kalau setelahnya pas ke muncak kedua kali bawa tas kecil dulu saya, terus yang ketiga kalinya dan seterusnya bisa bawa keril. Iya bisa, nggak jadi beban lagi. Tapi kalau kalau kita muncak itu juga kita sebenarnya harus kompak. Iya. Harus kompak. Misalnya teman kita satunya dia capek pengen istirahat, kita juga harus ikut istirahat gitu. Betul. Jangan sampai kita dia istirahat diabaikan, dia duluan gitu. Nggak boleh itu. Boleh. Kita harus kompak. Oke, kita ke sisi yang tidak mengenakan dulu nih. Kalau kita mendaki itu gimana? Yang nggak mengenakan ya? Iya, yang nggak mengenakan. Pas gini ya, misalnya kita muncak pas kita kan nggak tahu kan nanti hujan apa enggak. Iya. Pas di rumah udah terang banget kan cuacanya. Terus pas nyampe sana itu tiba-tiba hujannya nggak berhenti.
jadinya kita terpaksa trek lanjut kita nge-trek walaupun hujan-hujanan. Nah di sana saya lupa bawa jas hujan, terus baju ganti juga saya lupa bawa, ketinggalan di jok motor. Terus jadinya saya dari bawah itu sampai puncaknya hujan-hujanan, basah, terus kedinginan banget, sumpah aneh. Kedinginan banget? Iya. Soalnya kan suasana di perbukitan atau pergunungan itu kan dingin ya, belum lagi kabutnya yang bikin dingin kan. Intinya campur dinginnya hujan sama kabutnya dan suasana di sana itu menyatu jadi satu. Tapi mungkin lebih menyakitkan dinginnya sikap. Iya itu. Itu sih gak ada tandingannya kalau dinginnya sikap yang ke saya. Makanya kenapa nggak bawa nggak ngajak cowok aja? Cowoknya nggak suka. Nggak pernah saya muncak sama pacar saya atau teman dekat, nggak pernah. Saya lebih senang sama teman-teman yang biasa-biasa aja. Kalau teman dekat sama pacar itu nggak pernah, saya nggak suka. Kenapa? Karena jadinya kita kalau di sana kita jadinya nggak bebas. Misalnya kita mau main sama teman cowok yang ini kan, kita bicara-bicara, nanti takutnya pacar kita cemburu, terus overthinking lah dia. Terlalu posesif ya, itu saya nggak suka. Soalnya pernah saya nemu orang kayak gini tuh, yang posesif. Teman saya dibawa pacarnya kan dulu, terus kan pacarnya itu dia ngomong sama temen cowok, kan kita barengan nih, ngomong sama temen cowoknya, mungkin dia bahas apalah, nggak terlalu itunya bahas, nggak tahu pokoknya. Terus tiba-tiba pacarnya ini dia kayak ngambek gitu. Jadinya saya mikir, ngapain harus bawa pacar ke bukit, ke gunung, kalau ujung-ujungnya kayak gini. Kita kan ke sana ingin menikmati keindahan alam, ingin menikmati kebersamaan dengan teman-teman. Kita kan datang ke sana itu untuk senang, bukan untuk berantem gitu. Betul. Ngapain gitu. Makanya sampai sekarang nggak pernah saya sama pacar atau teman dekat, nggak pernah mau. Berarti ada batasan ya, Iya. jika kita bawa pacar atau ajak pacar untuk. Iya, benar banget. Tapi beberapa hari yang lalu memang saya pernah podcast juga kan di Iya. sini, dan kebetulan yang saya podcast itu juga bercerita tentang gunung. Jadi kalau nggak salah begini, kurang lebihnya begini bahasanya. Iya. Itu perempuan itu melelahkan dan merepotkan jika kita Iya. mendaki itu, karena semua bebannya itu, bawaannya itu kita yang tanggung. Dan dia juga bilang tidak ada perjuangan di sana. Itu sih sebenarnya tergantung ya, tergantung cewek yang tipenya kayak gimana dia muncak. Maksudnya kan kalau katanya kalau kita muncak itu, misal kita muncak sama teman-teman ya, kelihatan di sana sifat asli dari watak, karakter asli dari teman-teman gitu. Iya, betul. Iya. Misalnya kalau kalau dia emang kayak gitu, dari tadi dia manja ya. Iya. Emang karakternya dia udah manja kayaknya itu. Berarti ada yang ini tidak termasuk ke sana. Kalau saya Di luar sih, kategori yang itu. kalau saya sih kan saya udah bisa dibilang udah biasa kan pergi Biasa. puncak itu. Jadi kalau misalnya kalau beban saya dibawain sama teman-teman laki-laki saya, itu saya nggak enak. Karena masa udah berapa kali saya muncak, masa beban masih mau dibawain sama teman gitu. Masa kapan mau bisa sendiri gitu? Oh iya. Iya. Jadi harus mandiri dan Iya. jadi wanita yang strong ya. Iya dong. Semua strongnya itu di semua bidang, tapi ini tidak hanya di bagian Iya, puncak saja. bener banget, bener. Ya oke, baik. Nah, ini kan tanggal 17 ya, kita Agustus ya. Iya. Tinggal beberapa bulan lagi ini. Kira-kira mau ke gunung mana ini? Mau ke Gunung Lawu, Gunung Bromo, apa Ya. Rinjani, apa yang mana dulu nih? Kalau rencananya sih mau ke Rinjani dulu.
Kalau Rinjani. ya kalau untuk keluar daerah menyusul lah belakangan dulu, karena kita mau habisin dulu yang di pergunungan yang di Lombok dulu, di NTB, salah satunya kan di Sembalun, Rinjani aja kita belum ke sana, apalagi ke luar daerah. Oh, nggak apa-apa. Enggak, tapi saya maunya yang dekat-dekat lah dulu, kita habisin yang dekat-dekat. Itu baru 7 gunung ya, 7 bukit ya. Iya. 7 bukit dan 1 gunung di NTB ini. Iya, banyak juga perbukitan lainnya yang nggak pernah saya ke sana. Di Sumbawa ada nggak ya? Di Sumbawa, kalau di Sumbawa sih kurang tahu. Yang saya tahu itu di sana ada Pulau Kenawa ya, Pulau Kenawa. Iya, Di Pulau sana, Kenawa ada di sana. indah juga di sana kan, ada kayak bukit-bukitnya. Pernah ke sana? Belum. Kok tahu banget? Ya kan sekarang kan zaman canggih, modern. Jadi kita bisa lihat informasi tentang wisata-wisata yang ada di luar daerah maupun di luar negeri. Kan ada HP, bisa kan kita lihat-lihat di sosmed, di Instagram yang viral-viral. Dulu juga Pulau Kenawa pernah viral kan? Maybe. Nah, berarti situ kurang update. Ya karena saya kurang bermain di sosmed. Oh gitu. Nah, jadi terkait dengan ini Mendaki, kita kembali lagi ke Mendaki ini ya. Mendaki-mendaki terus ya. Oh, iya, karena banyak dari kita kadang-kadang mau mendaki itu kan bingung gitu. Kita harus kemana? Gitu kan. Kita mendaki. Maksudnya, contohnya lah kayak saya seorang pemula yang mau mendaki. Gitu kan. Nah, saya harus ke bukit mana dulu nih untuk sebagai ajang training saya lah, begitu kan? Maka saya Percobaan ya? ya sebagai percobaan sekaligus untuk melatih otot-otot lah. Oh iya. Jangan sampai saya pemula langsung ke gunung. Oh gitu. Kan nanti resikonya itu kan berat. Mungkin saya harus istirahat berapa minggu gitu kan. Bohong, padahal badannya besar sekali. Kan bukan berarti besar badan maupun kecil kan menjadi Iya. tolak ukur, tapi kan fisik. Nah, dan banyak juga ini dia terkait dengan orang-orang yang mau mendaki ini kan. Banyak dari mereka yang keliru, artinya begini, dia sudah tahu tujuan dia itu ke tempat yang memang dingin kan gitu, Iya. tapi banyak hal yang mereka abaikan, sebut saja misalkan seperti jaket lah misalkan kan lupa dibawa, atau memang tidak ingin dibawa, hanya sekedar mengejar dia harus foto-foto di sana, tanpa harus mempertimbangkan apa sih yang harus kita persiapkan kalau kita muncak itu. Nah, jadi saya ingin tanyakan ke Adeyal ini, persiapan yang memang harus yang kita persiapkan secara fundamental itu, yang secara mendasar itu apa saja begitu yang kita persiapkan? Baik. Selain dari alat masak aja dulu ya. Iya. Ya. Yang harus dipersiapkan itu sebenarnya yang pertama itu P3K, biar nanti takutnya ya harus obat-obatan. Jaket juga ini sangat perlu sekali. Iya, jaket sama Kalau kita bawa selimut bernyawa, fungsional jaket masih bisa. Kalau yang udah halal bisa. Bisa. Tapi yang kalau yang Yang belum jomblo? muhrim itu jangan dah, bahaya nanti. Oh, iya. Kan dosa, nggak boleh. Ya, itu jangan ditiru ya, karena memang di setiap pergunungan itu punya attitude aturan, dia, ya. Kita ada aturan. masing-masing. Nah, lanjut, apa saja selain dari P3? Jaket terus kaos tangan juga perlu banget. Kaos tangan Iya. yang dipakai ojek. Ada kaos tangan yang untuk di gunung, dia hangat banget, kayak ada bulu-bulunya gitu. Bulu domba? Enggak, Bulu apa? Yo, jangan. pasti sudah tahu. Nanti udah searching di Saya Google. kan bisa dibilang pemula, ini saya tidak begitu paham dan tahu. Iya. Nanti kan Side bisa rasakan mana kaos tangan yang hangat dan yang nanti Side kok bisa bedain kalau Side nyari di toko-toko atau di warung-warung. Di warung sebelah ada. Nggak ada. Warung, maksudnya Nah, dia bilang warung. Warung yang mana warung dulu ini apa namanya? ya?
Kok warung, maaf saya salah. Iya, makanya tak kira warung Di sebelah. toko-toko kaos. Iya. Yang khususnya kaos kaki kayak kaos tangan. Nanti ada kok kaos tangan khusus di gunung, ada pastinya. Itu juga perlu banget. Terus Sama SB juga sleeping bag. sleeping bag. Iya, perlu banget itu. Apalagi di saya itu harus wajib ada sleeping bag. Karena saya kan orangnya tuh nggak bisa kedinginan banget. Suka apa ya? Tapi kok adik Yan ini kan nggak suka dingin tapi suka muncak, gimana? Ya gimana ya? Pas kenapa ya? Emang sih muncak itu lelah tapi bikin candu gitu. Bikin candu dengan keindahan alamnya. Emang sih di perjalanan kita capek banget kan, tapi pas kita udah nyampe puncak itu kayak lelah kita itu sudah terbayarkan. Jadinya kita nggak sia-sia ke puncak gitu, dengan kita bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah gitu kan. Jadinya Saya juga sekarang sedang menikmati Apa? ciptaan Allah ini. yuk, apa itu? Dengan hadirnya adik Iyal di sini, dengan senyum manisnya, Bohong. tatapan manjanya, Harus tidak bohong banget. senyuman palsumu juga itu. Nah, lanjut. Astaga. Apa yuk? Apalagi itu kan tadi terkait dengan bahan-bahan itu kita Ya. persiapkan. Mungkin apa saja yang harus kita bawa di bagian makanan, misalkan apakah kita cuma bawa beras Itu. atau air minum saja. Kalau makanan sih tergantung kesepakatan dari tim kita ya. Misalnya mau bawa mie atau mau bawa beras atau mau bawa lauk-laukan gitu. Misalnya kayak tempe, tahu atau apa. Ada juga yang biasa kita bawa sosis saja, nanti bisa digoreng di sana, atau kita bawa tepung, kita bikin gorengan di sana gitu. Ini tergantung dari kesepakatan tim kita. Tapi saran saya sih, misalnya kalau Side ingin muncak ke ke tempat yang nggak ada mata airnya, lebih baik Side lebih banyak bawa air ketimbang makanan sudah. Karena air itu kita lebih banyak membutuhkan air di sana. Belum lagi kan minum, terus yang mau sholat bisa pakai wudu. Tapi kan kalau di gunung itu sumber mata air nggak bisa dibilang begitu. Ada juga yang nggak ada mata airnya, Di mana itu? Gunung yang di mana? perbukit-bukitan. Di perbukitan. Di Jepang tuh nggak ada mata air, apalagi di Cuma mata hati atau mata kaki. mata kaki semua, Mata mata kaki kaki para pendaki gitu. Iya. Itu dah kita banyak-banyak bawa air. Kan kalau ada mata airnya kan gampang, kita coba bawa botol aja. Cuma Bisa botol. ya bisa ngisi di sana. Memang kelihatan nggak budget banget ini adik Iyal ini Apa? kalau muncul. Apa ya, kan kita timnya banyak, jadi kita Iya. kongsi lah iurannya. Kongsi. Iya, kita iuran, jadinya kalau iuran sih kita nggak terlalu nggak terlalu banyak budget, karena kebetulan juga teman-teman muncak saya itu rata-rata udah punya perlengkapan semua. Keril ada, perlengkapan masak lengkap. Tenda. Iya, lengkap. Berarti itu sudah, artinya kita sudah nggak nyewa lagi kan, gitu. Iya, Tinggal gitu. kita hanya mempersiapkan bekal lah, begitu Iya. kan bahasanya, untuk kita naik nanti itu. Gimana misalkan saya mau mendaki nih sekian bulan, tapi saya harus latih fisik dulu lah, biasa nanti enteng naik kan kita mau tanjakan semua kan, artinya kita jalan terus, naik terus, turun lagi. Perlu sekali nggak kalau kita persiapkan fisik? Kalau kata orang sih perlu banget ya. Seminggu Perlu banget. sebelum kita mendaki itu kita harus banyak-banyak olahraga dulu kan, biar nggak cepet capek katanya. Tapi kalau saya pribadi ya, nggak pernah tuh yang harus pemanasan dulu, besok harus pemanasan dulu kalau mau muncak gitu. Nggak pernah saya sama sekali. Kalau teman-teman muncak yang lain itu pasti mungkin mewajibkan diri ya, berolahraga sebelum mendaki gitu, biar dia nggak cepet capek pas di perjalanan. Tapi kalau saya sendiri sih nggak pernah, Nggak berlaku berarti. nggak berlaku. Gimana ya,
jalan ya jalan aja, begitu Iya. capek ya berhenti. Iya gitu. Ya Jangan- itu kalau saya. Kelihatan banget nih kalau ada Yal ini jadi beban kalau begitu. Enggak Pernah lah. jadi beban nggak dalam tim mendaki selama ini? Pas pengalaman sih pernah 1 kali. Kan itu yang kedua kalinya saya pergi kan. Itu Iya. dulu ke Bukit Gedong kalau nggak salah ya, ke Bukit Gedong. Dulu saya berempat, 3 laki-laki, saya sendiri perempuan. Iya. Harus jadi queen kalau di sana. Iya kan? benar. Queennya Nah. Di sana kan saya mencoba membawa tas kan, isinya pakaian saya semua. Iya, iya itu kan. tasnya pakaian semua. Orang kan bawa peralatan. Iya kan dulu kan kita pemula dulu kan. Itu pun yang kedua kalinya pergi itu. Terus saya sendiri juga perempuan. Iya. Masa harus nggak dikasih saya bawa berat-berat. Terus entah kenapa dulu. Kenapa ya saya bisa kecapean, saya mau pingsan gitu. Kenapa bisa kecapean? Ada pertanyaan seperti itu. Kenapa bisa Iya. kecapean? Bener, saya capek banget dulu itu. Terus saya udah nggak tahan kan, saya mau berhenti. Saya di sana saya ngeluh banget. Sudah berapa jam perjalanan itu atau berapa kilo yang memang sudah perkiraan saja lah Iya, udah 1,5 jam mungkin dulu. di perjalanan. Ya lagi bentar mau udah tanjakan ke puncaknya. Terus saya udah nggak tahan. Saya lihat ke belakang kan saya hadap ke bawah kan, saya lihat ke bawah, saya capek gitu, saya ngeluh. Pas saya lihat belakang ada tanjakan lagi, padahal itu tanjakan udah mau ke puncaknya gitu, Iya. lagi dikit, tapi udah saya nggak tahan. Nah di sana teman saya dia apa kan? Teman dekat. Enggak, kan mana saya pernah muncak sama teman dekat, nggak Ya pernah. siapa tahu kan. Kan udah saya Saking bilang. dia perhatian jadi ada yang membackup Enggak. hati untuk saya buat jadi teman dekat aja dah karena ini perhatian banget sama saya gitu. Enggak. Dia orangnya udah dewasa. Kan itu yang ada yang cari itu orang-orang kayak gitu. Enggak. Jangan bahas cowok. Oh iya, Iya. silakan lanjut. Karena dia tahu saya capek, jadinya saya digendong sampai puncak. Digendong. Iya. Enteng berarti digendongnya. Kan saya kecil. Kata Sida kan tadi saya nggak bisa tinggi-tinggi. Betul, itu Iya. memang Makanya memang fakta. saya digendong kayak gimana pun saya tetap ringan gitu. Apa yang menjadi tolak ukur pikiran cowok itu yang mau gendong? Kalau saya di posisi itu ya ngapain saya gendong? Mungkin saya tinggalkan saja. Berarti Sida itu egois. Ya masih ngapain saya Kan gendong? udah saya bilang kan kalau kita punya tim untuk menjadi itu kita harus kompak. Memang strategi untuk menjadi queen itu harus seperti itu. Pura-pura cedera lah. Ini bukan pusing pura-pura loh. pisan lah. Bukan pura-pura ini. Nah, Beneran ada. kesempatan karena temen daki waktu itu lagi semua. Enggak, emang benar-benar capek, udah nggak tahan. Hari juga udah mulai gelap dulu itu. Daripada masa dia mau apa ya? Kayak kalau kan mungkin jalan pikir teman saya laki-laki yang gendong saya itu gini. Kalau kita diam di sini nanti gelap kan. Terus apa? Kita juga belum bangun tenda, belum masak apa kan, jadinya kayaknya harus gendong aja kayak gitu biar kita cepat nyampe ke atas gitu. Toh juga kecil kan? Iya, Jadi ini juga gendong aja lah. kecil, gendong aja deh gitu mungkin. Makanya digendong, baru pertama kali digendong sama orang. Tapi udah kenal kan? Udah kenal dari dulu, teman di Kuripan juga. Sekarang dia udah nikah, udah punya anak. Kasihan. Emang dia udah dewasa. Gendongannya buat Yal pertama. Terus nyampe di puncak itu masih dalam keadaan Pas- sosokan pingsan. Enggak. Pusing. Pas sudah nyampe puncak itu seger, saya langsung udah mulai agak seger karena Dasar kamu. Memang kelihatan banget kamu itu cari kesempatan. ndak, astaga ndak, emang kenyataannya gitu. Tiba-tiba nyampe puncak udah seger. Ya kan Di jalan. udah nggak capek digendong sampai puncak.
apalagi ketika kita lihat pemandangan yang begitu indah kan, Banyak cowok-cowok lautan di sana. awan apa. Muka-muka cowok. Ya Pandangan banyak indah. sih, banyak cowok-cowok di atas, cuma apa ya, nggak pernah saya apa ya, nggak terlalu saya. Nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Karena kan tujuan saya muncak itu bukan untuk mencari laki-laki. Ya siapa tahu kan setelah mungkin ada komunikasi, kontak, kenalan kan. Bisa saja kan sebagai teman muncak nextnya lagi itu. Ada sih kadang-kadang orang kayak gitu, tapi ada juga yang Menawarkan diri, sip nomor saya dong. ya ada Godain aku dong. ada Pernah dulu. kayak gitu? Nggak pernah sih dia bilang godain saya. Enggak kamu maksudnya Enggak. cowok itu godain aku Enggak. dong, Mas. Masa nanti ilfil anak orang sama kita. Saya ilfil ya. Iya, karena kan Terlalu jadi cantik. iya jadi perempuan kok genit banget. Nice. Terus. Apa lagi ya? Nah itu setelah sampai di puncak itu, apakah bantu-bantu untuk bangun tenda? Ya batu-batu bangun Apa tenda. memang setelah sehat bugar nyampe di sana itu langsung kayak foto-fotoan orang Nggak, lain sibuk? nggak. Bangun tenda dulu, masak, terus sholat, habis itu foto-foto pas kan udah mulai gelap kan. Ya. Foto-foto pas malamnya, viewnya sumpah bagus banget di sana di Bukit Gedong pas malamnya, terus kelihatan kan lautan awan kabut di sana. Wih, pengen saya balik lagi ke sana ini. Ada rencana buat balik lagi? Pastinya sih tetap ada kayaknya. Enggak, khususnya yang di Apa? bukit itu. Oh Bukit ada. Saya juga ke sana udah berapa kali ya. Udah apa ya, gak bosan-bosan saya ke Bukit Gedong ini. Padahal udah 3 kalian saya ke sana. Karena Sudah sering banget berarti ya. ya Baik. bisa dibilang. Jadi kita akan menyampaikan beberapa ini Dayal. Terkait mungkin banyak teman-teman yang di luar sana ya yang ingin mendaki atau puncak lah kan. Dan terutama khususnya untuk yang pemula. Jadi mungkin dari ADIA saran yang memang harus kita persiapkan sebagai pendaki yang memang pemula begitu. Kalau yang memang sudah yang sering bolak-balik ya main-main saja kan. Tapi yang sebagai pemula ini mungkin ada pesan dari ADIA untuk teman-teman kita yang mau mendaki. Mau yang pemula ya? Iya. Ya kalau saya sih saranin, misalnya pemula kan Iya. mau muncak, cari teman yang udah benar-benar banyak pengalamannya. Nah, Jangan yang sama-sama pemula. betul. Itu karena nanti takutnya pas di perjalanan dia nanti pas ada temennya cedera atau gimana, nanti dia nggak tahu mau ngapain, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi itu sebagai suatu kebodohan berarti ya. Udah. Jadinya saya saranin harus teman-teman yang mau muncak, misalnya yang pemula, sama lebih baik muncaknya sama teman-teman yang udah berpengalaman. Iya. Jangan sampai sama yang sama-sama pemula. Terus untuk persiapan apa saja yang kita persiapkan? Kalau persiapan yang peralatan ya. Iya, peralatan dan mungkin mental, fisik juga masuk. Ya, jadinya kalau pemula itu saran saya seminggu sebelum mendaki itu harus berolahraga dulu sebagai pemanasan. Terus misalnya bawa kebutuhan seperlunya saja dulu. Jangan yang berlebih-lebihan yang nggak penting jangan dibawa. Terus apa lagi ya? Terus intinya apa ya? Apa yo? Bentar deh. Jangan tanya saya, soalnya saya sebagai pemula juga ini. Bohong. Serius. Kelihatan bohong laki-laki. Kalau laki-laki suka bohong. Tapi bukan saya. Semua laki-laki sama. Kecuali Lanjut. bapak saya. Intinya itu udah aneh. Bawa barang seperlunya, Iya, terus sama teman-teman yang udah berpengalaman. itu sih ya. Iya, dan berolahraga seminggu sebelum mendaki gitu.
terima kasih Ade Yang atas kehadirannya di sini, sudah mau ngobrol santai dengan saya di sini di kantor Odal ya. Terima kasih banget sudah luangkan waktunya. Mungkin next kita akan ngobrol santai lagi di sini. Siap. Jadi tunggu undangan ya. Nanti saya undang lagi soalnya Iya. menarik banget untuk kita bahas soal pegunungan. Iya, benar Bang. Oke lah. Baik. Itu tadi obrolan saya dengan bintang tamu saya yang centil, yang Iya. cantik, senyuman palsunya juga. Bohong. Ya, kita bahas terkait pergunungan kan, lumayan asik lah. Mungkin sebagai edukasi juga pada teman-teman yang di luar sana yang pemula khususnya yang ingin mendaki, semoga bisa menjadi sebuah edukasi, entah itu dari segi persiapan maupun peralatan ya. Baik, terima kasih. Ada Yal, kita tos dulu. Sip. Basah sekali tangannya sih. Iya kan saya laki-laki harus bekerja keras. Iya. Anda kan jadi queen nanti. Paling queen. Baik, terima kasih. Untuk saat ini kita cukupkan saja sampai di sini ya. Terima kasih dan wassalam.